Sobat Excel sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hari-hari terakhir, pekan terakhir juga antum semuanya bekerja, dan semoga Allah terima amal saum dan qiyam kita semuanya. Dan Allah jadikan kita semuanya menjadi pemenang dari Ramadan ini. Dan kajian hari ini adalah karakter yang diambil dari hikmah berpuasa. Sudah banyak dibahas barangkali dalam kajian-kajian para asatidz yang lain tentang karakter yang diajarkan oleh saum Ramadan. Ada karakter bersyukur, ada karakter sabar, ada karakter takwa, dan macam-macam. Dan hari ini saya bicara tentang karakter ikhlas yang kayaknya spesifik di bulan Ramadan Allah ajarkan dengan saum, berpuasa. Puasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Pakemnya para malaikat itu satu kebaikan dibayar, dicatat 10 sampai 700. Tapi puasa enggak. Puasa itu enggak bisa terdeteksi sama malaikat. Malaikat enggak tahu nih, enggak ada bacaannya, enggak ada gerakannya, enggak bisa terindra. Kenapa? Karena dia itu tulus, ikhlas, cuma pakai niat saja karena Allah. Dan karena itu kata Allah, aku sendiri yang membalasnya. Dan pakem dari Allah ini enggak ada terbatas. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab, tanpa batas kalau Allah kasih. Enggak cuma sampai 700. Dan orang yang ikhlas itu seperti orang berpuasa juga, dia ini enggak bisa diganggu sama setan. Seperti kita sering dengar, kalau sudah datang Ramadan, semua pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan itu dibelenggu. Mana dibelenggu tuh bukannya setan tidak berdaya, cuma setan nggak ngerti ini orang lagi ibadah apa enggak. Kalau ibadah seperti sholat, maka bisa jadi ujub, riya, sum'ah, pengen dilihat, pengen didengar. Maka mudah bagi setan untuk ngeganggu. Tapi kalau saum ini nggak bisa diindra sama setan. Kenapa? Karena tadi itu mainnya cuma niat, keikhlasan. Selagi dia pasang niat karena Allah, maka tidurnya aja orang berpuasa itu ibadah di sisi Allah. Diamnya itu tasbih. Jadi indah tuh, banyak sekali. Hingga setan tuh nggak ngerti gimana cara ngeganggu orang ikhlas. Sama seperti ketika iblis diusir sama Allah Subhanahu wa taala dari surga, lalu iblis bilang kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai semua nanti mereka bakal dibangkitkan, Adam dan keturunannya. Allah yang lagi murka mengusir iblis. Iblis minta begitu, doa gitu dijawab sama Allah, masih diijabah. Qala innaka minal mundharin. Engkau termasuk yang dipanjangkan umurnya. Lalu begitu sudah dikasih satu sama Allah, iblis masih minta lagi. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ya Rabb, dengan kemuliaanmu aku bersumpah aku akan sesatkan Adam dan anak keturunan semuanya. Itu sumpahnya iblis. Cuma karena enggak dijawab sama Allah, iblis mengkoreksi redaksinya dengan kalimat illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, aku nggak bisa ganggu. Maka kita ngerti bahwa kenapa Ramadan itu setan dibelenggu, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang berpuasa itu ikhlas, memberi semua pada Allah. Nggak perlu dilihat, nggak perlu didengar, tidak bisa terindra, malaikat tidak bisa mencatat, setan, iblis, jin nggak bisa ganggu. Karena itu nikmati ibadah satu-satunya ini yang rukunnya cuma dua, niat karena Allah, pertanda ikhlas. Yang kedua, imsak, menahan dari semua yang membatalkan puasa. Jadi ikhlas itu ajaran yang amat hebat dalam puasa. Dan apa sih kelanjutan ikhlas itu? Ikhlas itu memberi yang terbaik buat Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, hidupku, matiku, ibadahku buat siapa? Buat Allah. Sama seperti semua
Amal ibadah kita pasti niatnya lillahi ta'ala. Buat siapa? Cuma buat Allah. Maka semua kasih yang terbaik, terhebat buat Allah. Disuruh puasa siang hari, siap. Sebulan nggak ada masalah. Padahal di luar Ramadan belum tentu Senin Kamis saja kita sanggup. Tapi kalau memberi buat Allah, sanggup. Disuruh qiyamul lail, qiyam Ramadan selama sebulan, sanggup. Padahal ikhwatal iman rahmati Allah, di antara kita, kalau di luar Ramadan, suruh sholat isya berjamaah aja, banyak yang susah. Dan masjid antum bakal lihat sepi di luar bulan Ramadan untuk isya berjamaah. Tapi kalau memberi yang terbaik buat Allah di Ramadan, maka tiba-tiba karena keikhlasan antum punya tenaga yang luar biasa dahsyat. Termasuk salah satunya penghujung ini bisa itikaf 10 hari 10 malam. Kenapa? Karena energi ikhlas. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu memberi yang terbaik sama Allah, kita bakal tahu tuh. Hingga ada energi yang memberi segala-gala buat Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluk. Tapi lihat, buat orang-orang yang menjalankan saum, yang meningkatkan keikhlasan, dia bisa kasih segala-gala buat Allah. Seperti janji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu zalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Beri segala-gala buat Allah. Rasulullah SAW ngasih gambaran orang kuat. Kana min Bani Israel rajulun yuqalu Syam'un. Dulu ada orang hebat di Bani Israel, namanya Syam'un. Kita kenalnya Samson. Yang ceritanya kalau digambarkan dalam film-film, orang yang kuat dengan tangannya itu istana-istana Romawi bisa roboh. Ya, orang kuat kata Rasulullah, tapi gambaran kekuatannya itu bukan cuma kekuatan fisik. Karena orang ini kata Rasulullah, yasumu al-fasyahr, dia itu saumnya 1000 bulan. Qiyamul Ramadannya, qiyamul lailnya 1000 bulan. Wa yuqatil fi sabilillah al-fasyahr, dia jihad 1000 bulan. Dan itu yang membuat para sahabat, ya Rasul, kalau puasanya, qiyamul lailnya, lalu kemudian jihadnya 1000 bulan, lalu bagaimana dengan kami yang umurnya pendek? Allah kasih itu anugerah hebat buat umat Muhammad SAW. Satu malam kalian ibadah jumpa dengan Lailatul Qadar, itu setara dengan ibadahnya Syam'un 1000 bulan, bahkan lebih baik lagi. Tapi semangatnya adalah kasih yang terbaik buat Allah. Orang-orang yang menjalankan saum, menjalankan qiyam tuh udah nggak pakai mikir lagi. 1000 bulan tuh, guys, sebentar kalau hati kita khusyuk. 1 bulan Ramadan, sekarang sudah hari 24, rasanya sebentar, kecuali orang yang hatinya sebel sama saum Ramadan. 10 hari 10 malam di penghujung Ramadan, sebentar bagi mereka yang menikmati khusyuk ikhlas karena Allah. Tapi yang hatinya berat, masih ada pikiran dunia, masih mikirin ini dan itu. Udah dapat belum tuh tiket? Ntar gimana perjalanan mudik? Wah, pikiran banyak, insya Allah enggak khusyuk. Karena mikirnya buat Allah. Hidup mati buat Allah. Dan ini saya mau cerita. Tahun 94, ikhwatal iman rahmati Allah, ada seorang pria asal Malang namanya Khatib Umar. Enggak tahu saya sudah sampaikan belum di MTXL ini. Khatib Umar ini ikhwatal iman rahmati Allah, uang pas-pasan, tapi Masya Allah, dia berangkat haji. 42 hari guys. Tapi 42 hari itu begitu cepat kalau hatinya khusyuk buat Allah. Tahu-taunya sudah dalam ritual terakhir namanya tawaf wada. Bedanya tawaf wada dengan semua tawaf, kalau seluruh tawaf itu usai tawaf ada sholat sunat tawaf, tawaf wada enggak. Mulai dari putaran pertama tawaf wada aja udah netes air mata, berat rasa ninggalin rumah Allah.
Lalu ini saat-saat terakhir di rumah Allah, di Multazam, di depan pintu Ka'bah. Dia ngangkat tangan tinggi-tinggi, Khatib Umar, tahun 94. Dia minta semua hajat dirinya, hajat keluarganya, hajat lingkungannya, masyarakatnya, hajat negeri ini, Indonesia, hajat kaum muslimat dia laporin. Seperti nggak mau pergi itu dari Baitullah. Lalu Khotalimah rahmati Allah, lagi seru-serunya nih minta ngangkat tangan tinggi-tinggi seperti kebanyakan orang di Multazam. Tiba-tiba, nih lihat ya, dia yang tadinya keterbatasan uangnya pas-pasan, dia paksain datang ke Baitullah. 42 hari dia tinggalin dunia, dia tinggalin pekerjaan, dia tinggalin keluarga, dia ikhlas, nikmatin. Dan Masya Allah, Khotalimah rahmati Allah, saatnya minta nih, terakhir Khotalimah, tiba-tiba begini nih, seperti ada bisikan, dia nengok kanan, nengok kiri, orang-orang di semuanya nih, Multazam, semuanya pada begini, pada minta. Allah Maha Kaya, dan Allah bilang dalam surah Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua makhluk yang ada di langit, di bumi, semuanya minta pada Allah. Dan Allah sibuk senantiasa memberikan kebutuhan semua makhluk-makhluk. Lalu nikmat mana lagi yang hendak kalian dustakan? Maka tiba-tiba Khotalimah rahmati Allah terbesit di hatinya Khatib. Ketika dia lihat semua orang minta, dia bilang, kenapa saya minta terus? Kapan saya memberi di jalan Allah? Tiba-tiba tangannya terangkat lagi, mulutnya bertutur, berujar, otaknya masih belum nyerna. Tiba-tiba orang ini, Khatib Umar, ngomong kalimat yang dahsyat. Allahumma ya Allah, terlalu banyak anugerahmu untukku selama hidup ini. Maka ya Allah, mohon terima pemberian hamba. Saya janji memberikan 1000 hari terbaikku di jalanmu. Selama 1000 hari itu, aku tidak pernah akan minta pamrih dari manusia satupun. 1000 hari guys, 3 tahun kira-kira. Yang Allah minta tuh dari kita nih, di ujung-ujung fokus 10 hari 10 malam. Yang Allah minta dari kita buat 1 Ramadan ini adalah selama 1 bulan Ramadan fokus beri yang terbaik. Nggak usah 1000 bulan kayak Syam'un. Kalau Syam'un kejauhan, nih ada orang Indonesia dari Malang, namanya Khatib Umar, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustad, tapi dia pengen ngasih 1000 hari. Saya sendiri nggak tahu ustad, saya mau ngapain. Kata Khatib Umar, ini cerita bukan rekayasa, bukan fiktif. Khatib Umar 94 berjanji itu, 2005 dia datang lagi ke Baitullah, umroh bersama saya, 1 kamar. Dan di Mekah ini dia cerita kisahnya. Saya nggak ngerti Ustaz, 1000 hari itu mau ngapain? Tinggalin Baitullah, nangis, berat rasa. Singkat cerita sampai di rumah di Malang, rumahnya udah diberesin, digelar karpet, keluarga, famili, tetangga, sahabat pada datang. Lalu kemudian minta doa, minta oleh-oleh sama Haji Khatib. Hingga tiba ada seorang tetangga, waktu saya berangkat dia sehat-sehat aja, tapi begitu saya pulang, dia datang dipapah sama anaknya. Begitu dia papa, saya kaget itu. Mati Ustaz sebelah badan itu tetangga. Stroke. Dibawa ke hadapan saya, didudukin di karpet, kemudian kaki kiri bisa nengkuk, kaki kanannya dilonjorin. Maka dengan mulut yang setengah terbuka, dia ngomong gini, Haji Khatib doain saya. Dengar ya, Khatib Umar itu pemborong, bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai. Dia diminta doa, dia bilang sama istrinya, sini bawa air zam-zam, saya mau doain. Maka dia tulus doain buat tetangganya itu. Usai didoain tuh gelas, dikasih ke anaknya. Dek, nih tolong minumin ke bapak. Minumin. Kawan-kawan, kalau Allah kasih ilham kebaikan, kerjain. Nggak usah banyak mikir. Niatin beri yang terbaik buat Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'a." Kalau seorang hamba datang kepadaku 1 jengkal, aku akan menghampirinya 1 hasta.
Kalau dia datang kepadaku satu hasta, aku datang kepadanya satu depa. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi harwalatan. Kalau hambaku datang kepadaku berjalan, aku berlari menghampirinya. Kokling tuh hadis qudsi. Lihat sama antum semua. Maknanya, kalau kita dikasih kesempatan takorup sama Allah, beri yang terbaik. Karena yakinlah pertolongan Allah itu datangnya lebih kencang, lebih cepat daripada niat kita. Saya ngasih minum, ini hari pertama nih, dari 1000 hari yang Hatib nggak tahu, pokoknya dia mau ngasih yang terbaik buat Allah. Tiba-tiba begitu diminumin, mulut saya ngomong gini, Dek, tolong lipetin dong, selamanannya Bapak saya mau lihat. Apa urusannya nih pemborong? Pengen ngelihat kakinya orang sakit stroke. Dising-singin tuh, dilipet celana Bapak itu, kemudian terlihat kakinya. Tiba-tiba Ustaz, saya kaget. Mata saya dikasih kemampuan sama Allah, semua aliran darah, urat saraf yang bermasalah, yang jendil-jendil, yang macet-macet kelihatan jelas sama mata saya tanpa alat. Dan lebih dahsyatnya lagi, ini telunjuk saya langsung jalan dan nyentuh bagian yang bermasalah tuh. Guys, dengerin ya, nyentuh bukan pijit kayak Nardi. Kalau Nardi mah mijit. Ini nyentuh nih, tes gitu. Waktu disentuh, orang itu gitu, teriak-teriak. Dan Masya Allah, Hotel Imam rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah beberapa saat disentuh sama Khatib Umar itu, si tetangga bilang, Haji Khatib kok enak ya. 2-3 kali Ustadz dia datang, Masya Allah atas izin Allah, Allah sembuhkan dia. Hingga akhirnya Malang gempar. Ada haji baru pulang dari Mekah bisa ngobatin orang. Tahu nggak Ustadz, 1000 hari yang saya niatin buat Allah, saya nggak bisa kemana-mana. Karena setiap hari ada ribuan orang antri di rumah Khatib Umar. Termasuk Khatib Umar bilang kepada saya ketika umrah 2005, 2 orang mantan Presiden Republik Indonesia datang ke rumah saya Ustadz yang sederhana. Hotel Iman. Kalau bukan keikhlasannya Syam'un memberi 1000 hari terbaik buat Allah, dia tidak akan disebut oleh Rasulullah menjadi inspirasi malam Lailatul Qadar. Karena itu selagi kita semuanya hidup, janji beri yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala. Karena peran memberi yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala hanya bagi mereka yang masih punya nafas, kesempatan. Dan keikhlasan itu memberi yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan semua masalah kita. Cukup kali kajiannya segini. Hah? Ini kayaknya ngantuk semua nih sama saya. Kalau antum pengen tahu lagi kehebatannya keikhlasan yang Hotel Imam rahmati Allah, nanti cari hadis sahih. Rasulullah cerita 3 orang anak muda yang terjebak di goa. Pernah dengar nggak hadis itu? Pernah dengar kan? Semua kita punya masalah guys. Dan kadang-kadang ada masalah yang nggak bisa dipecahin sama kita. Dan anak-anak muda ini dikasih masalah sama Allah. Masalah apa? Mereka lagi neduh dalam goa, tiba-tiba batu gulundung gede, pung, nutup goa. Sama seperti kita, kebanyakan manusia. Kalau punya masalah, otaknya dulu pakai, tenaganya dorong. Setelah semua usaha dicoba, nggak bisa. Maka hingga akhirnya ketika sudah mulai berputus asa, tiba-tiba sambil nyendiran, angkat tangan satu orang. Lalu kemudian nyebutin amal hebat yang pernah dia lakukan seumur hidup. Anak muda pertama mengatakan, ya Allah, saya punya gembala domba banyak, tapi saya juga punya kedua orang tua yang sudah tua renta, ya Allah. Setiap hari saya merah susu domba saya, dan sebelum saya jual, saya selalu bernazar, tidak boleh susu yang akan saya jual ini sebelum dinikmati oleh kedua orang tua saya. Hari itu saya kesorean, bahkan kemalaman. Saya udah bawa tuh susu, tapi sampai di rumah orang tua udah malam. Orang tua saya yang sudah renta tidur, ya Allah.
Anak saya bilang, ayo pak pulang, tapi saya masih berdiri ngeliatin orang tua saya yang lagi tidur. Guys, kalau kalian masih punya orang tua, nikmati, pandangi mereka kalau mereka tidur. Seperti mereka menikmati ketika kalian dulu kecil, mereka nikmati memandang kalian lagi tidur. Tidak bergeming. Saya pegang itu, ceret susu. Hingga ketika mereka tersadar, lalu kemudian aku memberikan susu itu. Indah sekali ya Allah ketika melihat mereka minum susu itu. Dan pemuda pertama ngomong gini, ya Allah, kalau aku lakukan itu demi mencari ridho-Mu, lihat nih ikhlas. Fanfarij anna, selamatkan kami. Tiba-tiba serek, bergeser. Tapi mereka belum keluar. Pemuda kedua, ihwatal rahmati Allah, punya tabungan. Ada sepupu saya, ya Allah, perempuan, cantik, saya naksir, udah lama. Terus dia bermasalah sama keuangan, lalu dia pinjam duit. Dia janji mau mulangin, rupanya nggak bisa mulangin. Minta perpanjangan pembayaran utang 2 kali, 3 kali nggak bisa juga. Hingga akhirnya kemudian saya bilang nggak usah dibayar, asalkan kita boleh berhubungan badan. Antum lihat tuh hadisnya. Hingga akhirnya sepakat, bayangin guys, sepasang pemuda-pemudi udah ada di kamar. Dan kemudian saya sudah bergairah, tapi tiba-tiba sepupu saya itu ngomong, tidak boleh membuka botol kalau tidak dibuka segelnya. Istilahnya haram menggauli kalau tidak dengan nikah yang syar'i. Tiba-tiba aku gemeter dan aku tinggalkan perzinahan itu. Allahumma ya Allah, kalau aku tinggalkan perzinahan itu hanya karena takut padamu dan demi mencari ridhomu, selamatkan aku ya Allah. Srek kebuka, tapi sayang mereka belum bisa keluar. Maka ngelihat dua doa sahabat yang ikhlas itu, kawan-kawan, pemuda ketiga langsung angkat tangan. Ya Allah, dulu saya punya banyak karyawan untuk menggembala domba-domba saya, ya Allah. Ada nih karyawan lagunya tengil, kerja males-malesan, baru berapa hari ngilang. Saya juga sebel, empet. Biasanya kan ada tuh karyawan sampai sekarang juga begitu ya. Kerjanya nggak ke-perform tapi menuntut mulu begitu. Akhirnya dia ngundurin diri padahal ini upahnya belum dikasih. Saya jagain tuh upah, nggak dia apa-apain. Orang yang nggak datang juga. Hingga akhirnya saya beliin juga domba deh, uang itu. Domba dari 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, lama-lama jadi banyak. Suatu hari, entah tahun keberapa, datang tuh mantan karyawan. Bos, dulu saya kerja sekian hari ini belum dibayar. Sekarang boleh nggak minta upahnya? Maka kata saya, ya Allah, tuh hewan tuh yang banyak tuh, itu semuanya punya kamu. Cius bos, nggak usah bercanda. Bener, itu punya kamu itu. Karena kamu nggak ambil-ambil, saya beliin domba. Kemudian akhirnya jadi beranak segitu banyak. Maka dia kegirangan, dia bawa tuh domba-domba yang banyak. Ya Allah, kalau aku lakukan itu, meskipun kepada karyawan yang bikin sebel, bikin empet, aku lakukan itu karenamu ya Allah, demi mencari domu. Fanfarij anna, selamatkan kami. Dan antum googling kalau antum belum tahu tuh hadis itu. Tapi PR dari Usbob nih buat antum semua adalah 3 pemuda ini Allah selamatkan dengan amalan terbaik mereka yang mereka lakukan hanya demi mencari ridho Allah. PR terbesarnya, kalau dalam kondisi kayak begitu, antum sudah punya belum amalan terhebat yang kalian pernah persembahkan buat Allah? Yang kira-kira bisa nyelesain masalah, mendatangkan pertolongan Allah. Kalau sudah punya, bersyukur dan perbanyak amalan soleh.
Kalau belum ada sampai sekarang, ayo bikin. Nih, 10 hari 10 malam terakhir, bikin amalan terbaik di waktu terbaik di bulan terbaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz atas materinya. Masih ada sisa waktu bagi teman-teman jemaah yang ingin bertanya. Sebelum kita tutup, kami persilakan. Silakan. Ya, Ustaz, mau bertanya terkait berbakti pada orang tua, Ustaz. Kita ketahui bahwa anak laki-laki itu kan tanggung jawab full terhadap kedua orang tuanya, gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, jika saya punya saudari perempuan dan saudari perempuan ini mungkin jauh gitu ya, tinggal sama suaminya, dan dia itu merasa, oh orang tua kita itu tanggung jawab Mas, bukan saya ke suami gitu. Nah, kira-kira ada masukan atau saran nggak, Ustaz, untuk yang kasih nasihat ke saudara perempuan saya ini, Ustaz? Iya. Terima kasih. Buat antum saya doain mudah-mudahan rezekinya banyak. Udah kelar dah tuh ya. Jadi buat orang tua pokoknya kasih yang banyak. Buat saudara-saudara yang membutuhkan kasih yang banyak. Bentar lagi resign kayaknya antum nih. Enggak ya? Jadi pengusaha. Jadi mudah-mudahan jadi pengusaha yang kaya raya. Kalau ngedengerin orang kaya kan amal solehnya zakat sekian ratus miliar, enak tuh. Jadi amal solehnya banyak. Dan buat bantu orang tua, buat bantu keluarga juga jangan mikirin duit. Pokoknya nyenengin dulu aja. Orang tua belum haji, udah beres mak, ntar berangkat haji bareng saya gitu. Paling emaknya senyum, lagu lutong katanya gitu. Nggak apa-apa, ntar didoain. Pokoknya ngerasa pantas aja, pantesin diri. Kebanyakan orang-orang yang sukses tuh begitu tuh. Pokoknya buat orang tua prioritas. Bahkan nggak perlu ngelapor sama orang sebelah, sama pasangan. Karena kalau dilaporin sama sebelah, bisa jadi ini jadi bidadari, bisa jadi iblis, jadi setan. Udah diem aja, diem. Ini namanya uang mat peci. Simpannya di peci gitu ya. Jangan sampai uang sial. Tahu nggak uang sial? Ini biasanya ujung Ramadan ya ada uang sial. Pak, ini mama ketemu amplop nih. THR kan udah papa kasih. Gaji juga udah. Ini amplop apa nih pak? Suaminya bilang, uang sial tuh mah. Uang sial gimana pak? Ya udah disimpan ketahuan juga, sialan itu. Jadi nggak usah pakai dipikir-pikir, prioritasin. Kalau udah dikasih juga paling juga sebel istri, tapi lama-lamaan sembuh ntar otaknya. Apalagi ntar kalau kita udah nggak ada misalnya, baru tahu tuh, masya Allah, rajin bersedekah. Tapi nggak ada rumus ya. Orang yang makin ngasih sama orang tua, bantu keluarga, nggak ada rumusnya, susah. Antum periksa aja dah, periksa. Atau kalau antum udah ngerasa begitu, antum bakal tahu tuh, antum bakal jadi tulang punggungnya keluarga. Itu. Menurut kita sih kita biasa-biasa aja, tapi menurut tetangga, menurut sahabat segala macam, dia masuki banget tuh. Orang tuanya diberangkatin umroh, dibeliin mobil, dibikinin toko, begitulah kira-kira. Dan nggak usah dipikirin harusnya saudara saya, nggak usah. Tanggung jawab saya. Itu. Ya. Lainnya? Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Ini lagi mikirin uang sial kayaknya. Udah ngerti semuanya dah, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Ustadz tafadhol untuk memimpin doa bersama sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna.
اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن أموالنا ومن الماء البارد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman jemaah, kita cukupkan kajian